Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to File 21. Akhir-akhir ini kita dihebohkan nih oleh seorang hacker yang menamakan dirinya Bjorka, yang mengklaim bahwa dirinya telah meretas berbagai data penting di pemerintah, berikut data pribadi tokoh-tokoh pentingnya, seperti data pribadi Presiden Jokowi, Mbak Puan Maharani, dan bahkan data pribadi Denny Siregar pun diklaim telah dia hack. Walau output data yang diklaim telah dihack sebenarnya tidak terlalu rahasia. Sebelumnya sudah banyak beredar di berbagai platform. Data-data seperti yang dia klaim sebagai dihack memang bisa diperoleh di dark web dengan cara membelinya. Dan belakangan ternyata memang Bjorka mendapatkannya di sana dengan cara membeli. Ini ketahuan karena penjualnya komplain. Tapi saya tidak akan membicarakan tentang Bjorka ini, atau lebih tepatnya masih menunggu perkembangan selanjutnya lah. Karena dari pengalaman sebelumnya itu ada seseorang yang mengaku hacker bernama Opposite, ternyata dia bukan seorang hacker. Dia mendapatkan data dari cleaning service atau OB-nya Telkomsel. Itu dulu kasus yang menyebarnya data pribadi Denny Siregar yang sekarang ternyata disebar lagi oleh Bjorka. Yang akan saya kupas di sini adalah tentang sejarah asal-usul atau kisah munculnya hacker yang konon katanya sudah ada sejak tahun 1903. Kok bisa ya? Memang pada zaman itu sudah ada komputer? Nah, untuk jelasnya kita kupas di sini. Yuk. Apabila kita mendengar kata hacker, pasti pertama yang terlintas adalah seseorang yang gemar mengotak-ngatik komputer dan internet atau computer geek. Akan tetapi sejak kapan dunia hack atau peretasan ini dimulai? Memang tidak ada catatan sejarah yang pasti mengenai kapan dan siapa yang memulai aksi peretasan. Namun menurut tulisan berbagai sumber, ada yang menyatakan bahwa jejak peretasan ini dimulai sejak tahun 1903. Tetapi bagaimana mungkin? Karena teknologi komputer zaman itu belum secanggih sekarang, atau mungkin paling tidak belum secanggih pada tahun 1960-an. Nah, begini ceritanya nih. Orang yang pertama kali melakukan peretasan dalam sejarah adalah bernama Neville Mesclane pada tahun 1903. Nah, dia ini meretas telegraf, bukan komputer. Bahkan hal tersebut terjadi pada saat demonstrasi pertama telegraf oleh sang penemu, Guglielmo Marconi. Dalam presentasinya tersebut, Marconi itu ingin menunjukkan bahwa telegraf nirkabel adalah alat komunikasi yang aman dan private antara si pengirim dan penerima. Namun di tengah presentasinya, telegraf Marconi justru menerima pesan berbunyi rats atau pengerat, serta pantun jenaka yang mencolek sisi ras dan kebangsaan Marconi, yaitu Italia. Jadi jelas ya, bahwa yang diretas pada tahun 1903 itu adalah telegraf nirkabel, bukan komputer. Maka tidak mengherankan jika sebagian orang menyebut bahwa peretas pertama terjadi pada tahun 1903. Komputer pertama yang dilindungi password sayangnya juga menjadi komputer yang pertama diretas. Massachusetts Institute of Technology membuat sebuah komputer berpassword pada tahun 1962 dengan motivasi berupa privasi mahasiswa. Password yang dibuat tiap mahasiswa di komputer itu hanya bertahan 4 jam per hari pada setiap akunnya. Namun limitasi 4 jam per hari ini dirasa terlalu cepat oleh seorang mahasiswa bernama Alan Sher. Akhirnya ia membuat punch card atau kartu IBM yang mampu mengecoh komputer untuk mencetak password dan menggunakan password tersebut untuk login dengan akun lain ketika waktunya habis. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, orang yang pertama melakukan hack pada komputer itu Alan Sher. Ia pun membagi password tersebut ke semua teman-temannya, meretas password dosen sembari meninggalkan pesan-pesan iseng. Dan itulah peretasan pertama kali ini terjadi pada sebuah komputer. Bahkan dari aksi tersebutlah kata hack itu pertama kali digunakan secara resmi. Memang sebelumnya kata hack sudah banyak sih digunakan karena kata tersebut itu pada masa itu
adalah bahasa slang untuk para pakar komputer atau ahli komputer yang berarti membobol. Di awal penggunaan dan kemunculannya, hack dan hacker memiliki nuansa yang positif, memiliki artian seorang yang paham dan mahir komputer yang mengotak-atik sistem dan segala hal yang berhubungan dengan dunia personal computer untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Namun, kata hack ini akhirnya berubah. Nuansanya menjadi negatif ketika pada tahun 1981 ada sebuah perkumpulan yang bernama Chaos Computer Club, CCC, berhasil membobol jaringan komputer German Bildschirmtechnik yang mengakibatkan kerugian terhadap sebuah bank. Setelah nama CCC berkibar tadi, berdiri juga sebuah perkumpulan peretas hitam yang terdiri dari peretas-peretas muda, Precursors, coder, dan beberapa pakar komputer lain. Perkumpulan yang dinamakan Warlords ini didirikan oleh seorang dengan inisial Black Barb di St. Louis, Missouri, Amerika Serikat. Nah, sejak saat itulah kata hack dan hacker sebagai pelakunya dikonotasikan sebagai tindakan dengan nuansa negatif, walaupun sebenarnya ada salah persepsi dalam artiannya. Jenis-jenis hacker. Dalam dunia peretasan ada beberapa jenis hacker yang patut Anda pahami. Ini dia. Yang pertama, Grey Hat Hacker. Jenis hacker yang pertama ini merupakan jenis hacker yang akan membuat tindakan negatif dan positif. Jadi ini abu-abu, makanya disebutnya Grey Hat Hacker. Mereka biasanya mencari kelemahan sistem dan menyabotase sebuah sistem. Grey Hat Hacker juga sering ditempatkan di antara jenis White Hat dan Black Hat Hacker, karena bisa melakukan apa yang oleh White Hat dan Black Hat Hacker lakukan. Yang kedua, Black Hat Hacker. Karakter dari hacker ini adalah jelas, dari namanya juga kelihatan, antagonis, di mana mereka akan merugikan pihak lain untuk kepentingan pribadi. Para hacker ini akan mencuri data sebuah website, mengambil alih suatu website, hingga menyabotase sebuah sistem komputer. Yang ketiga, White Hat Hacker. Mereka yang masuk ke dalam jenis White Hat Hacker memiliki karakter yang protagonis atau yang baik-baik saja. Biasanya melakukan hal-hal yang positif-positif saja dan bermanfaat bagi diri mereka dan orang lain. Yang keempat, Hacktivist Hacker. Nah, jenis hacker ini adalah jenis yang sering menebar pesan-pesan yang sifatnya bersinggungan dengan politik, ideologi, hingga agama. Contohnya, mereka mengubah tampilan pada sebuah web untuk diisi pesan terkait isu-isu sosial, agama, politik, maupun sebuah pemikiran dari hacker tersebut. Kebanyakan hacktivist hacker ini memiliki karakter yang sebenarnya baik hati, namun tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa menjerumuskan dan menyebarkan berita bohong. Jadi dia bisa kesana kemari lah gitu. Yang kelima, script kiddie hacker. Ini adalah jenis hacker yang tidak begitu menguasai sistem komputer. Biasanya mereka juga disebut dengan pemula atau newbie. Mereka yang tergolong jenis hacker ini mencoba mempelajari peretasan profesional. Mereka biasanya hanya menduplikasi atau menggunakan sebuah peretasan atau teknik peretasan yang sudah diciptakan sebelumnya oleh hacker lain. Istilahnya copy paste lah dari hacker lain. Berikutnya adalah level atau tingkatan hacker. Di dunia hacker pun ternyata terdapat yang namanya strata sosial. Meski mungkin istilah ini tidak sepenuhnya bisa diterima oleh komunitas hacker ya. Nah, berikut ini level atau tingkatan para hacker. Saya mulai dari yang tertinggi. Yang pertama, elite atau suhu, ini yang tertinggi. Juga dikenal sebagai 3133T, 31337 atau kombinasi dari angka tersebut. Dia merupakan ujung tombak industri keamanan jaringan. Mereka mengerti sistem operasi luar dalam, sanggup mengkonfigurasikan dan menyambungkan jaringan secara global. Mereka bergerak seperti siluman, dapat memasuki sistem tanpa diketahui. Walaupun mereka tidak akan menghancurkan data-data, karena mereka selalu mengikuti peraturan yang ada. Yang kedua, semi-elite. Hacker ini biasanya lebih muda dari elite. Jadi ini strata kedua ya.
Mereka juga mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang luas tentang komputer. Mereka mengerti tentang sistem operasi, termasuk lubang-lubangnya. Biasanya dilengkapi dengan sejumlah kecil program cukup untuk mengubah program eksplosif. Banyak serangan yang dipublikasikan oleh hacker kaliber ini. Tapi sialnya, oleh para elit, mereka sering dikategorikan lemmer. Apa lemmer itu? Saya jelaskan nanti. Yang ketiga, developed kiddie. Sebutan ini terutama karena umur kelompok ini masih muda dan masih bersekolah. Umumnya mereka masih menggunakan Graphic User Interface atau GUI dan baru belajar basic dari Unix tanpa mampu menemukan lubang kelemahan baru di sebuah sistem operasi. Yang keempat, script kiddie. Level ini biasanya melakukan aktivitas yang dilakukan oleh developed kiddie. Seperti juga lemmers, mereka juga mempunyai pengalaman teknik networking yang sangat minimal. Biasanya tidak lepas dari GUI ya, Graphic User Interface tadi. Hacking dilakukan dengan menggunakan Trojan untuk menakut-nakuti dan menyusahkan hidup sebagian para pengguna internet. Tingkatan paling bawah, nomor 5, lemmer. Mereka adalah orang tanpa pengalaman dan pengetahuan yang ingin menjadi hacker. Wannabe hacker lah kayak gitu. Mereka biasanya membaca dan mendengar tentang hacker dan ingin seperti itu. Penggunaan komputer mereka terutama untuk main game, IRC, tukar-menukar software bajakan, dan mencuri kartu kredit atau carding. Dan biasanya mereka meretas dengan software Trojan, Nuke, dan DDoS karena banyak kekurangannya untuk mencapai level elite. Dalam perkembangannya mereka hanya akan sampai pada level developer kid atau script kiddie saja. Sekian dari saya. Semoga hal ini bisa menambah wawasan Anda. Semoga juga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.